Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sylvia Anastasia Kia dengan NIM J1A1211196. Perkenalkan, nama saya Sitia Zahra dengan NIM J1A1211199. Perkenalkan, saya Sana Sakila Syafnia Sana dengan NIM J1A1211188. Perkenalkan, nama saya Rizka Yulisa Nasir dengan NIM J1A1211187. Perkenalkan, nama saya Saniyah F. Dundu dengan NIM J1A1211190. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi tentang perilaku masyarakat terhadap kesehatan lingkungan, khususnya pada perilaku masyarakat di sekitar pesisir. Apa sih itu kesehatan lingkungan? Kesehatan lingkungan adalah suatu keseimbangan ekologi yang harus ada antara masyarakat dan lingkungan agar dapat menjamin keadaan sehat dari manusia. Perilaku masyarakat terhadap lingkungan dapat menimbulkan berbagai dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif perilaku masyarakat yang peduli lingkungan diantaranya mengurangi sampah plastik dengan cara proses daur ulang yang menciptakan karya seni yang dapat digunakan maupun dijual kembali. Memanfaatkan sampah organik dijadikan pupuk kompos, pembuatan biogas, dan lain sebagainya. Sedangkan dampak negatif perilaku masyarakat yang tidak peduli dengan lingkungan diantaranya membuang sampah sembarangan tempat. Pesisir beserta sumber daya alamnya memiliki arti penting untuk pembangunan ekonomi bagi bangsa Indonesia. Nilai dan arti penting pesisir dan laut bagi bangsa Indonesia dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, secara sosial ekonomi. Wilayah pesisir dan laut Indonesia memiliki arti penting karena sekitar 120 juta atau sekitar 50% dari penduduk Indonesia hidup di wilayah pesisir dengan pertumbuhan rata-rata 2% per tahun. Kedua, secara biofisik. Wilayah pesisir dan laut di Indonesia memiliki arti penting karena Indonesia memiliki sejarah pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada sekitar 81.000 km dan 75% dari wilayahnya merupakan wilayah perairan. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau sekitar 17.508 pulau dan memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Menurut Saruji 2006, daerah pesisir merupakan salah satu daerah yang banyak memiliki masalah khusus di bidang kesehatan. Kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu lingkungan, perilaku kesehatan, pelayanan kesehatan, dan genetik. Berdasarkan teori ini, terlihat bahwa konsep kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh lingkungan 45%, perilaku 30%, jasa layanan kesehatan 20%, dan genetik atau keturunan sebesar 5%. Masyarakat perlu disadarkan akan pentingnya kesehatan lingkungan yang baik jika ingin menciptakan komunitas yang sehat dan bahagia. Apabila manusia mampu menjaga lingkungan dengan baik, maka wabah penyakit yang muncul akibat lingkungan kotor dapat dihindari. Permasalahan lingkungan yang sering muncul pada masyarakat pesisir salah satunya adalah sampah. Pada salah satu kecamatan yang kami telusuri, ada masyarakat yang masih belum sadar akan kebersihan lingkungannya, seperti membuang sampah sembarangan di pekarangan rumahnya, di mana pekarangan rumah mereka berada di sekitar pesisir yang mengakibatkan daerah tersebut tercemar. Perilaku masyarakat pesisir dalam pengelolaan sampah masih kurang baik, karena masih banyak sampah-sampah yang berserakan di pinggir pantai yang bersumber dari
sampah rumah tangga, baik sampah organik maupun non-organik. Sehingga sampah-sampah yang berserakan di pinggir pantai ini dapat mencemari dan mengganggu kesehatan lingkungan di daerah itu sendiri. Namun, tidak semua masyarakat di daerah tersebut tidak merawat lingkungannya. Ada pula masyarakat yang masih memperhatikan kebersihan di sekitar rumah mereka sehingga terlihat bersih dan tidak terdapat sampah-sampah yang berserakan. Perilaku masyarakat terhadap kepedulian masyarakat dalam mengelola lingkungannya tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, kesadaran masyarakat terhadap kesehatan lingkungan. Kesadaran masyarakat terhadap kesehatan lingkungan masih relatif rendah yang dapat dibuktikan dengan perilaku masyarakat yang masih membuang sampah di pinggir pantai. Hal tersebut tentunya akan menyebabkan pencemaran lingkungan walaupun sudah ada himbauan dari pemerintah agar tidak lagi membuang sampah di pinggir pantai. Pembuangan sampah di pinggir pantai menjadi masalah yang cukup besar. Hal ini dikarenakan sampah pesisir telah menjadi permasalahan global dan menjadi isu yang tengah banyak dibahas. Hal ini dikarenakan sampah pesisir memberikan dampak terhadap lingkungan, ekonomi, dan kesehatan manusia. Setidaknya 60-80% dari sampah yang dihasilkan di dunia adalah sampah plastik, dan 10% dari sampah tersebut dibuang ke laut lepas dan akan memakan waktu yang sangat lama untuk terdegradasi. Sampah pesisir didominasi oleh sampah plastik dalam persebarannya. Plastik menjadi mineral yang paling banyak digunakan dalam berbagai industri dan telah menjadi salah satu bahan yang banyak digunakan di kehidupan sehari-hari karena murah dan berdaya guna tinggi. Namun, dengan keunggulan-keunggulan tersebut pula, plastik menjadi permasalahan yang sulit untuk diatasi. Tingginya penggunaan plastik memberi dampak dalam kuantitas sampah pesisir. Plastik dapat tersebar dalam rentang jarak yang cukup jauh sebelum akhirnya menjadi endapan atau sedimen yang tidak akan terurai hingga ratusan tahun lamanya. Sampah plastik yang tersebar menjadi sampah pesisir juga menjadi permasalahan pada kelangsungan hidup biota laut dan ekosistem laut, sehingga penanggulangan sampah pesisir diharapkan dapat menjadi solusi secara menyeluruh dalam aspek teknis maupun lingkungan. Perilaku masyarakat terhadap kepedulian masyarakat dalam mengelola lingkungannya tentunya dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat terhadap kesehatan lingkungan. Sebenarnya masyarakat sudah paham tentang kesehatan lingkungan, namun karena kebiasaan masyarakat yang memang sulit untuk diubah, seperti tentang pembuangan sampah, masyarakat memahami bahwa membuang sampah di pantai akan menimbulkan dampak negatif. Namun juga menjadi alasan masyarakat tetap menjadi kebiasaan atau tradisi yang membuang sampah ke pantai, karena tidak adanya sarana atau fasilitas kebersihan yang disediakan. Dari masalah tersebut, seharusnya masyarakat diberi pemahaman bahwa tindakan itu kurang baik, sehingga perlu diberikan sosialisasi dari pemerintah atau dinas kesehatan terkait, agar penyampaiannya bisa dipahami masyarakat dan dapat mengubah pola pikir masyarakat dalam pengolahan lingkungan yang baik. Selanjutnya, penyediaan sarana kebersihan. Persoalan sampah merupakan budaya masyarakat yang memerlukan manajemen dengan proses yang tidak singkat. Fasilitas lokasi pembuangan sampah atau TPA, tempat pembuangan akhir, perlu dibuatkan untuk minimalisir sampah-sampah yang dibuang di pantai yang tidak dapat diolah. Menjaga lingkungan tetap bersih merupakan hal yang sangat penting. Menjaga lingkungan agar tetap bersih sangatlah mudah sebenarnya, tapi kadang-kadang penerapannya saja yang sangat malas untuk dilakukan. Tapi kalau sering dilakukan itu akan membuat kita terbiasa untuk selalu menjaga lingkungan agar tetap bersih. Apabila sejak dini kita diajarkan oleh orang tua kita tentang arti sebuah hidup yang sehat, maka itu akan membuat kita terbiasa menjaga lingkungan agar tetap bersih. Hal terkecil yang bisa dilakukan adalah dengan membuang sampah pada tempatnya. Lingkungan
yang bersih dan nyaman itu akan membuat hati kita terasa damai, dan dengan menjaga lingkungan agar tetap bersih itu akan membuat kita jauh dari berbagai macam penyakit. Berikut adalah tips menjaga lingkungan agar tetap sehat dan nyaman. Yang pertama, buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Akan lebih baik jika kita membuangnya dengan membedakan sampah basah dan dengan sampah kering dan sampah organik dan non-organik. Yang kedua adalah buatlah jadwal piket. Buatlah jadwal piket untuk membersihkan rumah. Apabila kita tinggal di lingkungan yang bersih, maka kita akan lebih merasa nyaman untuk tinggal dan terhindar dari penyakit karena kotoran dan debu. Yang ketiga adalah biasakan membersihkan rumah. Biasakan diri kita untuk membersihkan kamar mandi, dapur, halaman rumah, selokan, dan area sekitar rumah secara rutin. Yang keempat adalah membersihkan selokan. Tujuan dari membersihkan selokan adalah agar air di selokan tidak tersumbat oleh sampah-sampah. Apabila selokan tersumbat, bisa saja akan menimbulkan aroma yang tidak baik dan yang tidak sehat dan menimbulkan datangnya serangga seperti kecoa. Yang kelima adalah bakar sampah yang tertimbun. Sampah yang sudah dibuang kalau sudah banyak sebaiknya dibakar agar tidak berterbangan dan berserakan kembali. Yang keenam adalah lakukan langkah 3M, yaitu menutup tempat penyimpanan air, menguras bak mandi secara rutin, dan mengubur barang-barang bekas. Yang ketujuh adalah terapkan 3B. 3B di sini yang dimaksud adalah buang sampah di tempat yang sudah disediakan, bersihkan segala sesuatu yang kotor, dan biasakanlah untuk hidup sehat dan bersih. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat diterapkan. Kami ucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekian dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.